Bagaimana saat ini di sini sekarang menjadi berkah kalau masa lalu kita diizinkan mencengkram terus pikiran kita. Begitu kita hadir di sini saat ini sekarang, berkahnya terasa semua, maka kita mudah sekali untuk berserah diri pada apa yang ada. Ulangi, pencerahan itu sebenarnya adalah tidak ada tempat untuk pergi. Catat. Apa pencerahan? Tidak ada tempat untuk pergi. Mau saya buktikan? Begitu kita menolak apa yang ada saat ini, dan kita seakan-akan menghindar dari situ, besok yang sama akan datang lagi. Besok yang sama akan, lusa yang sama akan lagi. Jadi tidak ada tempat untuk pergi. Itu pencerahan. Begitu, oh gak ada tempat untuk pergi. Sudah, saya berserah saja pada yang ada. Saya tidak memikirkan jalan lain di luar jalan yang ada di depan saya. Langsung tercerahkan. Itulah sumbernya kedamaian. Begitu kita sudah berserah diri pada yang ada, mulai kita bisa melihat dunia keberadaan di sekitar kita menjadi terbuka. Begitu kita sudah bisa melihat dunia keberadaan yang sudah terbuka, keheningan mendalam dalam diri akan muncul. Akan muncul keheningan yang mendalam. Dan kita tidak tahu kenapa, dari mana keheningan itu, pokoknya hening aja, keheningan itu akan muncul. Begitu keheningan sudah muncul, rasa damai mulai terbit. Begitu rasa damai terbit dari dalam, sukacita yang besar muncul. Begitu sukacita besar yang muncul dari dalam, kasih dalam diri muncul. Begitu kasih sudah muncul, kita akan melihat yang kudus, yang tak terbatas. Itulah dia dalam diri kita. Maka kita akan melihat kemanapun kita memalingkan wajah, yang kita lihat cuma dia saja. Keren gak kalau begitu? Keren gak kalau hidup kayak gitu? Iya, ayo keren jadi. Udah ngaji dengan saya, enggak keren-keren. COVID itu frekuensinya sudah diukur. Ya. Makanya segala sesuatu kalau dilihat dari sisi energi, frekuensi dan vibrasi, semua itu menjadi jelas. COVID itu ternyata energi. Walaupun kelihatannya materi, virus, tetapi aslinya energi sebetulnya. Itu bisa diukur tuh, ilmuwan sudah ngukur tuh. COVID itu ternyata frekuensinya itu 5,5 Hz sampai 25,5 Hz. Itu rentang frekuensinya COVID itu. Omikron semacam itu 5,5 Hz sampai 25,5 Hz. Gimana caranya? Kalau kita tidak mau terkena COVID, jangan bermain di frekuensi itu. Ketakutan itu frekuensinya di 5,5 sampai 25,5 Hz. Begitu kita bermain di ketakutan, berarti sama dong dengan frekuensinya COVID. Kecenderungan terkena COVID besar. Tapi kalau terkena COVID karena karma, ya jalanin aja, ntar juga sembuh. Tetapi kalau terkena COVID karena kita memang bermain di frekuensi itu, ini benar, ini fisika, ini sains. Ketakutan itu frekuensinya tumpang tindih dengan frekuensinya COVID. Di 5,5 sampai 25,5 ketakutan. Fobia, rasa takut yang berlebihan terhadap sesuatu, itu di frekuensi itu juga. Curiga, suami di rumah curiga, di luar rumah curiga, kena COVID pasti. Suami main HP nunduk sedikit curiga, tengah dah curiga, tidur-tiduran curiga, gimana gitu. Itu pasti dekat dengan COVID karena frekuensinya 5,5 sama 25,5. Cemas. Ini saya mau tunjukkan ya.
frekuensi kita, anatomi emosi kita yang frekuensinya sama dengan frekuensi COVID itu stres, segala di pikiran, cemburu. Nah itu makanya kalau orang kena COVID pasti cemburu itu. Kalian boleh tertawa tapi ini sains, ini hasil riset loh. Riset ini, saya ilmuwan bukan ngomong sembarangan. Saya kalau ngomong pakai data ini udah dari WHO ini. Saya belum pernah ngukur COVID itu frekuensinya segitu, tapi WHO udah ngukur. Dan ini sudah dipublish ya dalam jurnal-jurnal yang terakreditasi. Benci, itu begitu benci kena COVID itu. Serakah. Ini nih daftar kenegatifan yang frekuensinya di situ. Ini penting nih supaya tahu. Ternyata penularan COVID itu bukan sekedar droplet. Cemburu terus kena itu. Serakah COVID. Kemelekatan COVID. Yang pelit-pelit tuh nyumbang BSI Peduli itu melekat itu. Ini bukan doa, ini frekuensi. Iya dong. Ya, itu frekuensi. Nah makanya tempat-tempat yang getaran frekuensinya rendah di bumi ini dua yang paling harus kita tahu. 1 rumah sakit, 2 penjara. Itu diukur loh, bukan sembarang ini. Jadi tempat-tempat yang frekuensinya rendah di bumi ini 2. 1 rumah sakit, 2 penjara. Makanya ketika kalian bawa ke rumah sakit, jangan bawa anak. Ini suka maksa, nyogok satpam supaya anak bisa. Itu nggak bener itu. Karena rumah sakit itu frekuensinya rendah. Kan di rumah sakit itu coba, bagaimana nggak rendah? 1, ada orang yang sedang aduh. Nah, aduh berapa frekuensinya? Ini ada ya. Ternyata aduh itu diukur frekuensinya itu 0,1 Hz sampai 2 Hz. Itu sudah di bawah COVID. COVID kan tadi 5,5 sampai 25,5 Hz. Aduh itu 0,1 sampai 2 Hz itu. Aduh. Dan di rumah sakit yang gitu banyak ya. Takut nggak bisa bayar rumah sakit. Nah, berapa frekuensinya nih? Ada nih ukurannya. Itu 0,2 sampai 2,2 Hz. Nyagering nyasian tapi bisa bayar coba. Turun itu frekuensi. BPJS nggak punya, kerja enggak, dililit pinjol lagi. Gering, asup rumah sakit coba drop itu. Lihat wajah-wajah di rumah sakit. Makanya hati-hati itu ketika bergerak. Ini sains ya, jangan ketawa kalian. Ya, itu. Ya. Nah, sekarang frekuensi tinggi. Nah, kalau tadi frekuensi rendah kan? Supaya tahu. Frekuensi tinggi. COVID berapa? 5,5 sampai 25,5 Hz. Itu frekuensinya. Kedermawanan, rasa ingin berbagi, itu ternyata diukur oleh ilmuwan 95 Hz. Jauh di atas 25,5. Hayang nate mere. Nah, 95. Jadi yang pelit min 95, berarti kan gitu, gampang. Iya itu udah negatif itu, ya. Wah itu udah di bawah COVID itu. Pokoknya penyakitnya bukan hanya COVID itu. Udah kompleks itu. Syukur bisa menerima semua kenyataan apa adanya, tidak mencari jalan lain, dan tahu bahwa tidak ada tempat untuk pergi kecuali nerima saja. Itu 150 Hz. Compassion itu cinta kasih. Belas kasih. Kalau belas kasih itu ya,
Bedanya dengan cinta kasih. Kalau cinta kasih itu berbuat kebaikan, dia pun sebetulnya tidak menderita dengan kebaikan yang dia lakukan. Kalau compassion itu belas kasih, dia melakukan kebaikan pada orang sampai dia menderita. Belas kasih itu compassion, itu di atas 150 itu. Rela menderita untuk orang lain. Udah gitu gak kalian? Dari wajah-wajahnya sih belum ini. Ini banyakan nih wajahnya 5,5 sampai 25,5 nih. Enggak lah, masa udah belajar spiritual di bawah 95? Ya, cinta tanpa syarat. Nih, cinta tanpa syarat. Suami pulang cinta, jadi Bang Toyib tetap cinta. Ini udah 205 nih. Ini pengumuman aja buat ibu-ibu. Bukan buat bapak-bapak, buat ibu-ibu. Sudah tanpa syarat. Suami gagah, aku cinta padamu. Suami loyo, aku tetap cinta padamu. 205 loh ini. Hajj itu. Kalian tertawa-tertawa dari tadi. Itu 500 hajj. Ayo ketawa yang keras. Tepuk tangan ya buat semuanya. Dari tadi ketawa aja kalian itu. Itu 500 hajj. Nah ngaji yang benar tuh kayak gini. Bukan balem sidakep. Pengen surga takut neraka. Nah kalau kayak gitu udah stres aja itu pasti di bawah COVID itu. Makanya ngaji tuh kayak gini, ketawa. Ya. Mentertawakan siapa kalian? Nah gitu. Tapi jangan mentertawakan orang lain. Dari tadi saya tahu kalian mentertawakan. Itu 500 hadiahnya. Lebih dari cinta tanpa syarat coba. Murah nggak? Murah banget. Makanya. Kalian kalau dikasih gini jadi nggak mau berhenti. Berhenti dulu. Makanya banyak-banyak mencintai. Banyak-banyak tersenyum. Banyak terima kasih. Banyak bernyanyi, banyak menari, ya, olahraga, menikmati alam. Kalau diajak sama saya, ayo kita pergi ke alam, maksudnya banyak mikir, pergi aja. Nah, karena itu akan membangun frekuensi di atas 500 Hz. Terus terang ya, kalau saya ngajak kalian pergi ke alam, kan kita ketawa aja. Itu menyehatkan itu. Dan ketawa itu sakral. Kalau ada yang bilang ketawa itu dosa, itu harus ngaji dulu itu. Itu belum benar tuh ngajinya. Dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Kan sekarang banyak yang kayak gitu ya. Ini haram, ini haram, ini haram. Aduh repot banget gitu. Ya, kayak Tuhan aja dia itu. Itu karena belum pernah mendengar berita besar itu. Ngajinya belum tuntas itu. Makanya sekarang ngajinya berita besar. Ayo kita baca sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Tentang apakah mereka saling bertanya? Tentang apa mereka saling bertanya? Ya, anin naba'il adim, tentang berita yang sangat besar. Apa sih berita yang besar itu? Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka selama ini selalu perselisihkan. Kalla saya'lamun, sekali-kali tidak. Kelak mereka akan tahu. Kelak mereka akan tahu. Tsumma kalla saya'lamun, sekali-kali tidak. Kelak mereka juga akan tahu. Alam naj'al lil arda mihada, bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Dimulai.
Bukankah aku telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Bumi ini tempat yang sangat luas tanpa batas. Kalau kita melihatnya ke dalam dan melihatnya bukan dengan mata yang luar. Menggunakan mata yang diberikan Allah kepada kita yang disebut dengan mata kolbu. Makanya mata kolbu harus dibuka. Begitu kita menggunakan mata kolbu, kita bisa melihat bumi ini sebagai hamparan yang tanpa batas. Luas. Betul? Coba kalau kalian udah jalan-jalan dari tempat yang luas itu, apa rasanya? Lega, luas, kosong gitu. Karena kosong itu punya kapasitas untuk menampung apa saja. Coba, rumah kita luas, banyak kosongnya. Enak kan? Kayak masjid ini. Masjid ini yang dibeli itu ini, tembok-temboknya aja. Kosongnya nggak dibeli. Makanya yang berguna itu sebetulnya yang nggak dibelinya, yang berharga yang dibelinya. Coba ibu-ibu beli emas, beli gelang, yang berharga itu kan emasnya, yang dipakai ruang kosongnya kok. Emang ada beli gelang nggak ada ruang kosongnya? Baru nyadar ya. Iya. Makin besar gelangnya, kan masih besar, makin besar ruang kosongnya. Makin mahal kan? Iya. Sama rumah juga, makin besar rumahnya, rumah yang besar itu rumah yang ruang kosongnya gede. Makanya kalau kita sudah bisa melihat bumi sebagai hamparan di dalam, lega, kosong. Wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak. Tuh. Awas, gunung yang dimaksud itu bukan gunung Galunggung, gunung Merapi, gunung Gede, gunung Ciremai. Gunung itu adalah puncaknya kesadaran yang ada pada diri manusia. Itulah Sidratil Muntaha. Betul nggak itu pasak? Pasak tuh menguatkan. Makanya yang gunung-gunungnya itu sudah jadi pasak, sudah kuat, ya, sudah kuat. Kesadarannya sudah tinggi, maka dia akan melihat bumi ini hamparan, luas tanpa batas. Kemanapun dia memalingkan wajah, yang dia lihat adalah dia yang maha luas. Gak sempit lagi hidupnya. Ledakan itu terjadi di ruang sempit. Betul apa tidak? Jadi yang suka meledak-ledak tadi itu siapa? Sempit. Yang suka nyala-nyalakan orang tuh siapa? Sempit ilmunya. Yang suka merasa paling benar tuh siapa? Sempit sudut pandangnya. Ya, itu. Makanya bahaya ya, orang yang terbuka mulutnya masih tertutup kolbunya, itu sudah bicara di ruang publik. Bahaya itu. Menurut dia mah semua orang salah aja. Dia tidak tahu bahwa sebetulnya dalam hidup ini yang namanya salah, yang namanya benar itu penilaian. Yang namanya penilaian kan tergantung orang. Betul nggak? Tergantung orang yang menilai. Kalau dia si penilai itu sempit sudut pandangnya, dia akan berikan penilaian yang salah. Makanya ketika masih terjebak oleh benar salah, baik buruk, sebetulnya kita tuh belum kemana-mana. Ini saya harus bicara kenceng nih. Wa khalaqnakum ajwaja tuh pasangan. Jadi manusia ini sebetulnya berpasangan. Pasangan itu bukan suami istri. Suami istri itu adalah pilihan. Rek kawin menang teu pilihan teu kumaha maneh. Riweuh-riweuh teuing. Pasangan itu artinya pasangan itu artinya jasmani dan rohani. Makanya aku ciptakan manusia berpasangan, sejak diciptakan kita sudah pasangan. Jasmani dan rohani, sadar bahwa jasmani harus dikasih makan, rohani harus dikasih makan. Jasmani berasal dari bumi, kasih makanan unsur-unsur dari bumi. Rohani
berasal dari Allah, wujudnya adalah cahaya di atas cahaya. Makanya makanannya juga pasti cahaya dong. Ini kadang-kadang sombong. Baru ngaji ditanya, dari mana ibu? Habis santapan rohani. Padahal makannya kupat, gehu, cireng, panglowana deh saya mah mungkus deh. Kaera meretara hayang nate berewe. Kagok lah. Bilangnya santapan rohani. Aduh. Meniasa pisan. Santapan rohani itu tidak terjadi di ruang begini, Bapak Ibu. Santapan rohani itu sendiri, hening, bening, dingin. Santapan rohani terjadi saat rohani kita sedang memandang Dia Sang Maha Rohani dengan mata rohaninya. Itulah santapan rohani.